Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup TK18 akan mempresentasikan produk kami yaitu non-edible bio-based plastik yang kami beri nama Koshplast. Berikut merupakan materi yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Perkenalkan, saya Sonia Putrandalusi. Jadi yang pertama adalah background ideas. Jadi, ada beberapa ide yang melatar belakangi kami dalam perancangan bioplastik ini, yaitu karena plastik merupakan material yang penggunaannya sangat luas, dimulai dari sebagai wadah makanan, tempat penyimpanan, dan bahkan untuk bahan elektronik. Namun, kebanyakan plastik saat ini terbuat dari minyak bumi dan turunannya, di mana dengan meningkatnya penggunaan plastik menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, baik di daratan maupun di lautan. Karena plastik konvensional yang terbuat dari minyak bumi ini cenderung tidak bisa terurai secara alami. Oleh karena itu, kelompok kami ingin merancang plastik yang berbahan dasar biomaterial yang memiliki kemampuan biodegradable. Kemudian selanjutnya yang kedua, literatur overview. Plastik merupakan suatu polimer dengan rantai atom panjang yang saling mengikat satu sama lain. Plastik terdiri dari atom hidrogen dan atom karbon. Proses polimerisasi secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu reaksi adisi polimerisasi dan reaksi kondensasi polimerisasi. Kemudian, biodegradable polymer merupakan polimer yang bisa terdegradasi secara alami. Biodegradable polymer diklasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama, alami, di mana tersedia dalam jumlah yang banyak dan berasal dari sumber terbarukan. Dan yang kedua, sintetis, yang diproduksi dari sumber non-terbarukan seperti minyak bumi. Kemudian, ada 3 kelompok biopolimer yang penting untuk produksi biodegradable packaging film. Yang pertama, mencampur biopolimer dengan sintesis polimer. Yang kedua, polyester. Dan yang ketiga, agricultural polymer. Kemudian, bio-based plastik. Bio-based plastik merupakan plastik berbasis bio yang berasal dari biomasa. Bio-based plastik dibuat dengan cara membangun blok-blok karbohidrat yang kompleks, seperti selulosa atau pati, dan merekonstruksinya menjadi plastik secara kimiawi atau secara biologis menggunakan mikroorganisme. Ada 4 jenis utama plastik berbasis bio yang tersedia di pasaran saat ini, yaitu ada thermoplastic starch, selulosa asetat, polyhydroxyalkanoates, dan polylactids. Selanjutnya adalah konsep selection. Perkenalkan, saya Syifa Nadifa. Untuk konsep selection, dari 198 konsep yang ada, pertama kami melakukan konsep screening dengan 5 kriteria yaitu usability, performance, safe for environment, affordable price, dan easy to manufacture. Setelah itu, kami menyeleksi kembali melalui pemberian rating dari setiap konsep yang ada sehingga terpilih 9 konsep dengan rating tertinggi. Dari 9 konsep tersebut lalu diberi scoring sehingga kami memutuskan untuk memilih 2 konsep untuk konsep final produk kami agar memperoleh performance yang terbaik, yaitu bio-based plastik dalam bentuk kantong plastik yang terbuat dari kulit udang dan tongkol jagung yang memiliki performance kuat dan biodegradable. Perkenalkan, nama saya David Riko Demusyanuar, dan di sini saya akan menjelaskan tentang final konsep dan spesifikasi dari produk kita ini. Di sini berdasarkan konsep yang telah diseleksi sebelumnya, kami dapat menentukan bahan-bahan dasar yang akan kami gunakan di produk plastik kami ini dengan konsep yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah pengambilan data, kami menemukan bahan-bahan dasar yang bisa dilihat sebelah kanan dan juga berbagai spesifikasi lain seperti performa dan juga market. Kemudian berikutnya adalah product positioning. Dalam product positioning ini kita dapat membandingkan produk-produk yang akan kami buat
dan yang ditandakan dalam warna kuning di grafik yang sebelah kanan, yaitu bagian on product dengan produk-produk yang sudah ada di pasaran seperti NV Plus dan Kasa Plus, maupun produk plastik konvensional yaitu Sparta, dan perbandingannya dapat dilihat di tabel dan juga di grafik berikut ini. Dari kriteria 5 kriteria yang sudah ditetapkan tersebut, penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk kriteria yang pertama, usability menunjukkan kegunaan plastiknya. Semakin banyak gunanya maka nilai akan semakin besar. Performanya adalah mechanical properties seperti tensile strength dan juga ketahanan air. Lalu ada bagian safe for environment, ini menentukan bahwa produknya tetap dapat diuraikan secara bio. Kemudian yang keempat, affordable price, menunjukkan produk ini dapat dijangkau oleh berbagai macam orang. Dan juga yang terakhir, easy to manufacture, menunjukkan kemudahan produk ini untuk dibuat. Perkenalkan, nama saya Irma Prihartini Permatasari yang akan membahas mengenai prototype, packaging, dan brand dari produk kami. Brand kami yang bernama Cosplus memiliki logo sebagai berikut, yang berwarna hijau dan menyimbolkan setengah jagung serta setengah udang, menunjukkan bahwa bahan baku utama yang digunakan adalah bahan alami. Ini adalah prototipe dari desain produk dan kemasan kami. Dapat dilihat dari gambar yang paling kiri, merupakan produk kami dengan dimensi tersebut dan berwarna white transparan. Dengan sisi depan adalah logo dan sisi belakang adalah tagline dari produk kami. Yang tengah adalah kemasan utamanya yang dapat memuat 50 lembar plastik. Sedangkan yang kanan adalah kemasan untuk secondary and bulk untuk keperluan distribusi kepada retailers. Untuk menentukan kapasitas produk, maka kami menentukan target market dari produk kami, yaitu orang-orang yang sangat sering menggunakan kantong plastik dari kalangan middle into high. Berikut adalah cara kami dalam mengestimasi kapasitas produk dengan metode benchmarking dari produk Sparta yang merupakan plastik konvensional dari HDPE. Dengan demikian, estimasi dari kapasitas produk Cosplus adalah 1,9941 tons per hari. Maka kapasitas produk dibulatkan menjadi 2 ton per hari, yaitu 40.000 plastik yang setara dengan 8.000 box. Untuk per tahun dengan operating day selama 315 hari, maka dapat dihasilkan 2.520.000 box. Kemudian yang ke-8, product manufacturing. Selanjutnya untuk manufacturing process, berikut adalah block flow diagram dari proses pembuatan Cosplus. Pertama, ada preparasi yang terdiri dari washing, drying, milling, dan ekstraksi untuk tongkol jagung, dan mempersiapkan kitosan powder dari kulit udang yang sudah jadi, di mana kitosan ini terlebih dahulu dilarutkan dalam asam asetat. Milling tongkol jagung dilakukan di sini untuk memperoleh corn cob dalam bentuk powder. Namun, corn cob powder masih mengandung hemiselulosa dan lignin yang harus dipisahkan, sehingga digunakan NaOH untuk memisahkan hemiselulosa dan ligninnya. Selanjutnya baru difilter, dicuci kembali, dan dikeringkan, sehingga didapat hasil akhir corn cob powder yang dapat dipakai. Untuk mixing dan pelletizing, di bagian ini semua bahan dicampur, yaitu tongkol jagung, kitosan, dan bahan tambahan lainnya seperti gliserol sebagai plasticizer. Setelah semuanya menjadi satu, selanjutnya bioplastik polimer dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius sehingga menjadi bentuk benang panjang yang akan dipotong menjadi pelet bioplastik. Proses selanjutnya adalah heating, blowing, rolling, printing, dan cutting. Ini terjadi di dalam satu alat, yaitu dengan mesin blown film. Pelet bioplastik tadi masuk ke dalam feeder dan dipanaskan dengan temperatur 140 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, pelet Cosplus akan melewati blowing proses yang akan menjadikan pelet bioplastik tadi menjadi lembaran-lembaran. Selanjutnya, lembaran-lembaran plastik tersebut digulung dan dicetak logo pada lembarannya. Dan terakhir, gulungan plastik ini akan dipotong sesuai size yang diinginkan. Selanjutnya, proses memasuki ke quality control dan baru diberi packaging dengan box karton untuk primary packagingnya. Selanjutnya adalah plan layout. Plant kami berlokasi di Jalan Raya Pati Juwana, Pati, Jawa Tengah, dengan total area sebesar 4.424 meter persegi
dan harga tanahnya Rp2.270.000 per meter persegi. Ini adalah alasan mengapa kami memilih lokasi tersebut. Pertama, raw material supply, di mana komoditas utama dari Kertapati adalah jagung. Untuk akses logistik, jalan yang beraspal dapat dilewati oleh truk kelas 1 atau 2, serta jalur ini merupakan jalur untuk distribusi di daerah Pulau Jawa. Untuk human research, area plant ini dikelilingi oleh rumah penduduk sehingga para penduduk dapat dipekerjakan dan dapat mengurangi cost of living facilities dari para pekerja. Dan untuk area perdagangan, dekat dengan Pelabuhan Juwana yang terletak di Pati, serta stasiun dan airport di Semarang. Ini adalah layout dari plan kami. Dengan tipe layout adalah product layout, dan arrangement dari equipment-nya adalah U-Flow. Perkenalkan, nama saya Maura Salsabila. Pertama, saya akan menjelaskan tentang distribution. Distribusian akan dilakukan kedua retailer besar, yaitu Hypermart dan Superindo di seluruh Pulau Jawa, menggunakan jalur darat dan transportasinya truk, di mana truk tersebut menghabiskan 1 liter untuk setiap 2,5 km dengan kapasitas 897 box. Area distribusi dibagi menjadi 4 bagian untuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan total retailers 201 retailers dan total pendistribusian 56.000 box setiap bulan. Produk marketing dilakukan dengan 2 cara, yaitu online dan offline. Untuk online digunakan beberapa sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan website. Selain itu, kita bisa menggunakan endorsement dan advertisement. Untuk offline, kita menggunakan majalah, banner, booth, sponsorship, dan join event-event tertentu. Selanjutnya adalah economic analysis. Pertama, kita menghitung total capital investment, di mana direct cost ditambah indirect cost menjadi fixed capital, dan fixed capital ditambah working capital menjadi total capital investment. Total capital investment yang didapatkan adalah sekitar Rp31.177.977.000. Operational cost terdiri dari direct production cost, fixed cost, plant overhead cost, general expense, dengan total OPEX di luar maintenance dan depresiasi adalah Rp26.790.000.000. Untuk nilai maintenance adalah Rp799.000.000 dan depresiasi Rp724.000.000. Total depresiasi untuk 10 tahun adalah Rp6.388.080.000 dengan total salvage value in 10 years adalah Rp18.445.670.000. Lalu kita menghitung WACC dan MARR, di mana diperoleh WACC sama dengan 8,51%. Setelah mendapatkan nilai MARR, kita menghitung minimum product price dengan NPV sama dengan 0. Lalu diperoleh minimum price adalah Rp11.015. Lalu kita mengambil profit margin 20% dan diperoleh adjusted product price adalah Rp13.500. Berikut adalah cash flow pengeluaran untuk before dan after tax cash flow. Setelah itu, kita membreakdown beberapa komponen dari capital investment hingga research and development untuk pengeluarannya setiap tahunnya. Lalu kita menghitung share percentage-nya. Dan untuk setiap tahun, pengeluaran terbesar adalah untuk raw material sebesar 68,58%. Kemudian ini ada bagian terakhir dari economic analysis, yaitu profitability analysis. Dari data yang sudah didapatkan secara ekonomi, kita dapat menghitung rate of investment yang merupakan perbandingan dari keuntungan anual dibanding dengan total investment modalnya. Di sini perhitungannya berbasis di tahun ketiga dan kami mendapatkan nilai 27,84% yang tentu cukup menarik untuk investor. Kemudian ini adalah perhitungan payback period dari hasil data-data analisis ekonomi yang kami dapat. Di sini terlihat cumulative cash flow-nya ada di grafik ini, sehingga dari grafik ini dapat dihitung payback period-nya yaitu pada tahun ketiga, secara tepatnya 3,69 tahun. Kemudian dari data payback period sebelumnya, kita dapat menentukan nilai break-even point-nya atau dapat dihitung dari rumus berikut yang ada di layar. Dan dari perhitungan kami mendapatkan bahwa payback period-nya adalah pada penjualan produk ke sekitar 9 juta unit. Kemudian ini adalah ringkasan dari analisis ekonomi yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya dan beserta data-datanya atau value-nya. Di sini ada data total capital investment,
MARR, kemudian didapatkan setelah ditetapkan margin yaitu nilai-nilai IRR, NPV, payback period, dan juga break-even point. Dari data-data atau value yang dilihat di sebelah kanan ini dapat disimpulkan bahwa proyek ini atau pembuatan produk ini akan sangat visible dan juga profitable. Kemudian untuk bagian sensitivity analysis ini kita mengambil 4 buah parameter yaitu harga produk, harga raw material, dan juga pengeluaran yang dikeluarkan untuk labor untuk pekerjanya dan untuk bagian eksekutifnya. Di sini dalam bagian NPV dan IRR kita menemukan tren yang sama dengan share terbesar yaitu di product price. Kemudian masih di sensitivity analysis untuk payback period, kita dapat melihat di sini efek parameter ini sama namun dengan tren yang berkebalikan. Hal ini dikarenakan payback period berbanding terbalik dengan NPV maupun IRR. Nah, sebagai contohnya, jika kita membesarkan product price di sini, maka payback periodnya akan turun secara signifikan. Namun hal tersebut akan berkebalikan dari NPV atau IRR yang sebelumnya sudah terlihat. Dan kesimpulannya adalah Cost Plus adalah plastik berbasis bio yang memiliki sifat degradable dan kuat yang diharapkan seperti plastik konvensional. Nama produknya adalah Cost Plus yang mewakili bahan utama bioplastik kami yaitu tongkol jagung dan kulit udang. Kata plus di sini melambangkan produk tersebut adalah plastik. Dengan tagline Reduce Waste with Cost Plus, untuk menunjukkan tujuan membuat produk ini adalah mengurangi limbah, terutama limbah plastik konvensional. Produk ini diproduksi dengan sistem batch yang terdiri dari beberapa tahap yaitu preparation, mixing, heating, blowing, rolling, printing, cutting, dan packaging. Harga produk minimum yang diperoleh ketika NPV sama dengan 0 adalah Rp11.015 dan profit margin dianggap 20% dengan harga produk Rp13.218, sehingga dibulatkan menjadi 13.500. IRR yang didapat adalah 25,74% yang dimana lebih tinggi dari WACC pada angka 8,51% yang menunjukkan proyek ini sangat menguntungkan dan layak dengan NPV sebesar Rp27.691.360.695. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.